Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Patriark Raksasa Pangu melepaskan Tan Yun. Tan Yun naik ke udara, melayang di kehampaan, terengah-engah. Pada saat ini, Komandan Naga Emas juga melepaskan Patriark Pangu Raksasa dan berubah menjadi lelaki tua berjubah emas, mengambang di sisi kiri Tan Yun. Komandan Naga Iblis berubah menjadi lelaki tua berjubah hitam dan muncul di sisi kanan Tan Yun. Patriark Raksasa Pangu mengedipkan matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan suara gemetar, kamu, apakah kamu benar-benar Tuan?" ucap Patriark Raksasa Pangu. "Iya, ini aku," ucap Tan Yun melihat ke sisi lain dan berguling matanya, tapi dia tidak marah. Karena Tan Yun tahu bahwa di antara 12 dewa besar di bawah komandonya di masa lalu, para raksasa Pangu adalah dewa yang paling sembrono. Meskipun kekuatan tempurnya luar biasa, tetapi itu memang lemah, pemarah, dan mudah tersinggung. Tan Yun tidak bisa dibandingkan dengan dia. Patriark ini tidak percaya. Patriark Raksasa Pangu berkata tanpa ragu, "Kecuali Anda membuktikannya kepada Patriark ini," ucap Patriark Pangu. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan membuktikan padanya," ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memandang Patriark Pangu Raksasa dan berkata, "Saya pikir Anda sedikit aneh, bolehkah saya bertanya, apakah kamu bertemu Pangu Divine Master ketika kamu lahir?" ucap Tan Yun. Setelah mendengar itu, Patriark Pangu Gians melihat ke bawah, seolah-olah dia telah membangkitkan kesedihan, mengangguk dan berkata, 3 hari sebelum aku lahir, ayahku dibunuh oleh Yang Xiyuan Supreme, tapi aku masih tidak tahu seperti apa rupa ayahku," ucap Patriark Pangu. Tan Yun berkata, "Jadi, kamu adalah putra Dewa Pangu," ucap Tan Yun. "Iya, Dewa Pangu adalah ayahku," kata Patriark Pangu Raksasa. "Iya, aku mengerti," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia melepaskan ledakan kekuatan suci yang mengembun menjadi gambar dari kehampaan. Dalam gambar, itu adalah adegan 12 dewa besar yang berlutut dan memuja Tan Yun sebagai Hongmeng Supremo. Ayah Patriark Pangu Raksasa memandang Dewa Pangu Ilahi dalam gambar, air mata mengaburkan pandangannya. Pada titik ini, dia yakin bahwa manusia di depannya adalah Hongmeng Supreme di masa lalu. "Aku juga sangat sedih dengan kematian ayahmu," mata Tan Yun penuh dengan rasa dingin. "Tidak akan lama lagi aku akan membalaskan dendam ayahmu dan raksasa Pangu yang telah mati," ucap Tan Yun. "Baiklah," setelah Patriark Raksasa Pangu mengangguk berat, menyeka air matanya, boom, berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut, menekan kepalan tangan kanannya ke dadanya, dan berteriak, "Bawahan ini melihat Tuan." Tapi seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, jadi Tuan tidak boleh mengganggu bawahan. "Oke," ucap Patriark Pangu. Mendengar ini, Tan Yun geli, "Hahaha, oke, baiklah," ucap Tan Yun. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak sebentar, gelombang suara bergulir dengan paksa merobek kehampaan, dan celah seperti sarang laba-laba di ruang hitam muncul. "Semua raksasa Pangu patuh, Tuan kita Hongmeng Supreme kembali, berkumpul dengan cepat," ucap Patriark Raksasa Pangu. Dengan raungan keras dari Patriark Pangu Raksasa, segera, dong dong dong, tanah bergetar dan bumi bergetar. Tan Yun mendongak, tetapi melihat raksasa Pangu yang terkenal berlari liar. Hanya dalam waktu singkat, di tanah, di bawah Tan Yun, 30.000 raksasa Pangu berkumpul, dan mereka semua berlutut untuk memberi hormat kepada Tan Yun. Tan Yun berdiri di langit, mengerutkan kening, menatap Patriark Pangu Raksasa, dan berkata, "Apakah ini satu-satunya klan yang tersisa?" ucap Tan Yun. Suara Tan Yun mengandung kesedihan yang mendalam. Patriark Pangu Raksasa menghela nafas, mata raksasanya berlinang air mata dan berkata, "Tuan, setelah Anda dibunuh oleh Chaos Supreme dan Xiyuan Supreme, raksasa Pangu dikepung dan dibunuh. Pada akhirnya, hanya 100 orang yang selamat dan berkembang pesat. Hanya dengan mengalihkan dan hidup, ada sebanyak 30.000 hari ini," ucap Patriark Raksasa Pangu. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku mengerti, jangan khawatir, hari pembalasan kita tidak terlalu jauh," ucap Tan Yun. Patriark Raksasa Pangu menatap tajam,
Tuan, bawahan akan mengikutimu di masa depan untuk membalas dendam ayahku dan membalas jutaan orang yang meninggal secara tragis saat itu, ucap Patriark Raksasa Pangu. Bagus, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia mengorbankan menara Dewa Ruang Waktu urutan ke-11 berkualitas tinggi, dan membuat semua raksasa Pangu lebih kecil sebelum memasukinya. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan menara Dewa Ruang Waktu, terbang keluar dari rahasia Pangu Tanah, dan menghilang di langit biru. Pada awalnya, Raja Dewa Bai Cheng memberi Tan Yun total 33 menara ruang waktu berkualitas tinggi urutan ke-11, dan sekarang Tan Yun memiliki 22. Tan Yun telah menemukan klan raksasa desolate hebat, klan raksasa liar, klan elf, klan roh galak, klan naga emas cakar 12, klan naga iblis cakar 12, dan klan raksasa Pangu. Masih ada klan Tian, klan Panlong, klan singa bermata 3, klan monyet bermata 1 dan klan Buddha iblis yang bertarung yang belum ditemukan. Tan Yun mengendarai perahu Senzu, mengarungi lautan awan yang luas, dan berkata pada dirinya sendiri, klan monyet bermata 1 secara alami hidup dan suka makan buah kiwi leer, jadi sangat mungkin itu berada di lembah Dewa Leer, di Tanah Lermi, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, 30 tahun telah berlalu. Di ujung tenggara alam Dewa Hongmeng, ada lembah dewa yang sangat rahasia di tanah. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah penguasa tertinggi Hongmeng, dia mengambil istri Sen Subing untuk memainkan lembah dewa di tanah yang tidak sengaja dia temukan. Karena ada hutan kera leer di dewa-dewa bumi kuno, sehingga disebut lembah Dewa Leer. Kemudian, Tan Yun membuka tempat rahasia di lembah Dewa Leer untuk kebutuhan darurat. Tan Yun mengendarai Senzu ke ujung tenggara alam Dewa Hongmeng dan muncul di atas pegunungan yang megah. Setelah mengidentifikasi lokasi, Tan Yun menyingkirkan Senzu dan mendarat di kaki gunung yang indah. Tan Yun segera melangkah ke batu di gunung dan masuk ke batu, jelas batu itu bukan gunung sungguhan, tetapi ilusi yang membingungkan dunia. Setelah memasuki batu, Tan Yun mengerutkan kening pada pemandangan di depannya, dan bekas hutan kera leer yang seperti lautan telah menghilang. Bagaimana bisa hilang, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan sedikit pencerahan ketika dia bingung, saya mengerti, klan monyet bermata 1 pasti ada di Tanah Leermi. Orang-orang rakus inilah yang telah memindahkan hutan ke Tanah Ermi, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memadatkan totem dengan kekuatan suci, totem itu naik ke langit dan menghilang ke langit dalam satu pikiran. Boom! Pada saat berikutnya, dengan suara keras, embusan angin bertiup di langit, dan gerbang rahasia setinggi 1 juta meter perlahan terbuka, dan raungan terdengar dari dalam gerbang rahasia. Ya, manusia sialan, bagaimana kamu tahu cara membuka pintu rahasia, ucap suara itu. Ketika kekosongan bergetar hebat, raksasa besar dengan ketinggian hanya 1000 kaki dan ditutupi dengan rambut merah panjang, keluar dari gerbang dari Dewa Midi. Dalam sekejap, tembakan itu jatuh, dan air yang dikelilingi oleh Tan Yun terhalang. Raksasa merah ini semuanya adalah monyet raksasa, dan di dahi mereka, hanya ada satu mata raksasa yang tegak. Matanya hijau dan dalam. Mereka adalah monyet bermata 1 yang pertama dari banyak suku monyet. Tan Yun melihat sekeliling pada ratusan monyet bermata 1 yang mengelilinginya, dengan kegembiraan di matanya, dia tersenyum. Kamu masih bisa tertawa ketika kamu melihat kami, ucap salah satu monyet bermata 1, memancarkan napas dari binatang Raja Suci kelas 8, menyeringai, berikan padaku, ambil dia, serahkan ke kepala keluarga, ucap salah satu monyet. Tan Yun tidak melakukan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan mengikutimu, ucap Tan Yun. Jujur, kalau tidak, kamu tidak akan terlihat baik, ucap pemimpin monyet bermata 1 itu berbalik dan terbang masuk gerbang Midi. Segera, Tan Yun mengikuti monyet bermata 1 yang tersisa dan terbang ke gerbang ilahi Midi dan ke Tanah Leermi. Setelah masuk, seperti yang diharapkan Tan Yun, ada hutan kera leer di depannya. Pohon kera leer di lembah Dewa Leer dimigrasikan ke Tanah Leermi oleh monyet bermata 1. Hal berikutnya yang bisa dibayangkan, setelah Tan Yun melihat Patriark Monyet bermata 1, dia memadatkan gambar memori masa lalu, ditambah penampilan Komandan Naga Emas 12 Cakar, Komandan Naga Iblis Cakar 12 dan Patriark Raksasa Pangu, Patriark Kera bermata 1, Binatang Raja Dewa kelas 4, dengan penuh semangat dan bersemangat. Membungkuk kepada Tan Yun dengan 300.000 monyet bermata 1.
Pemandangan berlutut cukup mengejutkan. Tan Yun mengorbankan dua menara ruang waktu berkualitas tinggi urutan ke-11, dan setelah membiarkan 300.000 monyet bermata satu memasukinya, ia menyingkirkan menara ruang waktu, terbang keluar dari Leermi, dan terus mencari Tianzu, Panlong, dan Sanyan, singa. Dalam 150 tahun berikutnya, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan mencari semua tempat rahasia yang telah dia buka di masa lalu, namun dia tidak menemukan 4 protos. Sebuah firasat buruk muncul di hati Tan Yun. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu di dalam hatinya bahwa klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa Bermata Tiga, dan klan Buddha Setan Berjuang mungkin tak terhitung jumlahnya di ketiganya di alam dewa punah dalam pengejaran tahun ini. Pada saat ini, suara Komandan Naga Emas terdengar di benak Tan Yun, "Tuan, jika saudara dan saudari dari 4 dewa masih hidup, mereka harus berada di api penyucian yang dibuka oleh Lingxia Tianzun sekarang," ucap Naga Emas. "Api penyucian," ucap Tan Yun mengerutkan kening. "Ya Tuan," Komandan Naga Emas berkata, "dikatakan bahwa setelah kematianmu di masa lalu, Lingxia Tianzun membuka api penyucian. Setelah menangkap 12 dewa, membunuh atau memenjarakanmu di api penyucian," ucap Komandan Naga Emas. "Sialan Lingxia," Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "sepertinya hanya setelah saya meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, saya dapat menyelamatkan bawahan saya di api penyucian," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk terlebih dahulu mengambil klan Naga Emas, klan Naga Iblis Cakar 12, klan Raksasa Pangu, dan klan Monyet Bermata Satu dikirim ke Fierce Abyss of the Gods. Kemudian, dia akan menjarah cukup giok ilahi, dan kemudian mengirim mereka ke Fierce Field of the Gods dan memberikannya kepada mereka masing-masing, dan mulailah berlatih menara ruang waktu kualitas tertinggi urutan ke-11. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi pria parubaya, mengendarai Shenzhou, dan setelah terbang selama 26 tahun, dia datang ke kedalaman jurang para dewa yang ganas dan memasuki tanah rahasia. Setelah sampai di Midi, Tan Yun langsung pergi menemui Dongfang Yusu terlebih dahulu. Kemudian, Tan Yun memanggil klan raksasa sunyi besar, klan raksasa liar, klan elf, dan klan roh galak, dan membiarkan klan naga emas bercakar 12, klan naga iblis bercakar 12, klan raksasa pangu, dan klan monyet bermata satu meninggalkan menara kelas atas urutan 11. 8 protos yang hadir berkumpul bersama, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Setelah Tan Yun menyerahkan Dongfang Yusu 20 menara ruang waktu urutan ke-11 teratas, dia menemani Yusu selama 10 hari sebelum pergi di bawah tatapan enggan Dongfang Yusu. Sebelum pergi, Tan Yun berkata, "Yusu, aku akan segera datang, dan aku akan membawakanmu giok ilahi yang tidak ada habisnya. Dengan giok ilahi, Anda dapat membuka menara ilahi, ketika kita cukup kuat, kita akan mengambil inisiatif untuk membalas dendam," ucap Tan Yun. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Di alam Dewa Hongmeng, di kota Raja Dewa Liu Yun. Tan Yun yang berubah menjadi pria parubaya setelah menyamar, berjalan dalam kegelapan dan datang keluar Ma Mansion. Pemilik rumah Ma tidak lain adalah musuh bebuyutan Tan Yun, yaitu Ma Boxiang. Melihat dua penjaga yang menjaga gerbang mansion, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan kedua penjaga itu langsung tercengang. "Apakah kepalamu ada di sini?" tanya Tan Yun. "Tidak di sini," ucap penjaga itu berkata jujur. "Kemana kamu pergi?" tanya Tan Yun. "Kepala keluarga kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kami akan pergi ke perbatasan kota tentara Liu Yun untuk menemukan Raja Dewa Liu Yun," ucap penjaga itu berkata dengan jujur. Tan Yun berkata lagi, "Siapa yang terkuat di mansion sekarang?" ucap Tan Yun. "Tuan lama kita adalah yang terkuat," kata penjaga itu. "Alam apa?" tanya Tan Yun. "Ini adalah alam Raja Dewa kelas 3, ucap penjaga. Mendengar ini, seberkas cahaya keluar dari alis Tan Yun, dengan cepat melewati alis kedua penjaga, dan setelah cahaya pedang di tangan Tan Yun, itu berubah menjadi pedang pembantaian Hongmeng. Segera, Tan Yun menginjak tubuh kedua penjaga itu dan melangkah ke dalam Ma Mansion yang megah. Bas! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan penghalang kedap suara menyelimuti seluruh rumah kuda. "Seseorang, ada pembunuh!" Pada saat ini, seorang penjaga melihat Tan Yun dan berteriak. Bang! Tan Yun mendorong telapak tangan dari udara, dan tiba-tiba, telapak tangan raksasa dari kekuatan suci berubah dari kehampaan dan mengenai penjaga.
Segera, para penjaga berubah menjadi awan darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Mengapa Anda datang ke Mafu saya untuk membunuh? Tiba-tiba, dengan suara tua yang marah, seorang lelaki tua berambut putih muncul dari langit malam dan muncul di atas kepala Tan Yun. Orang tua itu adalah ayah Ma Bousang, yaitu Ma Long. Tidak masalah siapa aku, yang penting hari ini Mafu tidak akan ketinggalan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata begitu, tanpa omong kosong yang tidak perlu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zishan pergi berperang, ucap Tan Yun. Baik tuan, ucap Zishan. Sebuah suara yang indah, Zishan dalam gaun ungu terbang keluar dari menara Ling Qiao dan muncul di depan Tan Yun. Bas, rambut Zishan berkibar, dan dia menggunakan kekuatan magis pemenjaraan. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menyelimuti radius 30.000 kaki. Tidak bagus, ucap Ma Long berteriak aneh, merasa bahwa Ling Qi di penjara, dan tubuh tua itu jatuh ke halaman. Pada saat ini, seorang penjaga terkenal yang terbang berteriak dan jatuh. Boom! Di tengah retakan di tanah, Tan Yun melompat ke langit dengan kaki di tanah, cakar tangan kanannya tiba-tiba meraih leher Ma Long, dan melompat ke tanah. Pada saat ini, ribuan penjaga bergegas mengelilingi Tan Yun dan Zishan. Mereka menatap Tan Yun dengan ketakutan yang dalam di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tuan tua dari alam Raja Dewa kelas 3 akan dengan mudah ditundukkan oleh pihak lain. Ketakutan kembali menjadi ketakutan, tetapi para penjaga masih berteriak, lepaskan tuan lama kita. Lepaskan tuan lama kita. Tan Yun menutup telinga, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya yang meraih leher Ma Long. Lehernya cacat, wajahnya memerah, matanya yang keruh penuh kepanikan, dan dia terengah-engah. Keluarga Ma saya tidak memiliki keluhan dengan yang mulia, mengapa Anda ingin membunuh rumah Ma, ucap Ma Long. Di sana bukan ketidakadilan atau permusuhan, kalau begitu aku akan membiarkanmu mengerti. Leluhurmu Ma Changsheng mengkhianati Hongmeng Supreme, dan mengikuti Ling Xia Tianzun untuk meluncurkan pembantaian gila terhadap bawahan Hongmeng Supreme. Kamu tahu tentang ini kan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Ma Long tiba-tiba terbangun dan meraung dengan suara serak, ternyata kamu adalah sisa bawahan Hongmeng Supreme. Kaca, kata Ma Long berhenti sebelum dia selesai berbicara. Bang! Tan Yun melemparkan tubuh Ma Long ke tanah dengan tangan kanannya, dan sebelum jiwa Raja Dewa dan embrio Raja Dewa terbang keluar dari pikirannya, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan menusuk kepalanya. Melihat mayat patriark tua di tanah, para penjaga berhamburan dengan panik, ingin lari untuk hidup mereka. Zishan, angkat kekuatan gaib yang terpenjara, bunuh bersamaku, ucap Tan Yun. Mengikuti perintah Tan Yun, Zishan mengangkat kekuatan gaib yang terpenjara. Tan Yun memegang pedang ilahi, lepas landas ke udara, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan dengan cepat bolak-balik melalui kuda besar di atas rumah. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya, beberapa penjaga pemerintah terbunuh, darah tumpah ke kehampaan seperti hujan, dan mayat-mayat terus berjatuhan ke tanah seperti meteorit. Tangan giok asli Zishan telah berubah menjadi cakar tajam, menuai kehidupan. Setelah beberapa saat, Ma Mansion seperti dicuci dengan darah. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, mengendalikan pengurus rumah tangga Mafu, dan bertanya, bawa aku ke tempat batu giok ilahi ditempatkan di Mafumu, ucap Tan Yun. Iya. Kepala pelayan membawa Tan Yun dan Zishan dengan ekspresi kusam, datang ke halaman belakang Ma Mansion, dan membuka istana kuno. Di dalam istana, potongan-potongan giok ilahi ditumpuk seperti gunung, di antaranya ada permata kelas atas, kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, menyelubunginya, dan menemukan bahwa ada sebanyak 800 miliar giok ilahi tingkat rendah, 600 juta giok ilahi tingkat menengah, 90 juta giok ilahi tingkat tinggi, dan 35 juta giok ilahi tingkat atas. Bas! Di tengah kehampaan yang bergejolak, Tan Yun mengorbankan menara Dewa Ruang Waktu kualitas tertinggi urutan ke-11 dari cincin dewa. Saat dia mengucapkan kata, terima, giok ilahi di istana naik menjadi udara dan berkumpul bersama. Bersama-sama, seperti galaksi, dituangkan ke dalam menara. Tan Yun menyingkirkan menara, menembak mati kepala pelayan dengan satu telapak tangan, dan terbang keluar dari istana. Tan Yun pergi ke kompleks, membawa tubuh Ma Long, melangkah keluar dari Ma Mansion, dan memakukan tubuh ke gerbang dengan pedang ilahi setelah kematian penjaga.
Tan Yun melepaskan indranya. Segera, pedang dengan pegangan yang jatuh dari tanah di rumah Ma naik ke udara, terbang keluar dari gerbang mansion, dan melayang di atas kepala Tan Yun. Pergi, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, pedang suci menembus pintu, membentuk dua kata besar, pembalasan. Segera, Tan Yun menghilang ke dalam malam. Setengah jam kemudian, bas. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun muncul dari udara tipis dari luar istana Raja Dewa di kota ilahi Liu Yun. Siapa yang datang? Ucap penjaga. Penjaga itu bertanya dengan tajam, dengan lubang hidungnya mengarah ke atas. Apakah Raja Dewa Liu Yun ada di sini? Ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa Raja Dewa Liu Yun berada di perbatasan kota militer Liu Yun. Untuk amannya, dia masih ingin memastikan. Tidak di sini, penjaga itu memarahi. Siapa kamu? Katakan sekarang, ucap penjaga itu. Tidak apa-apa jika tidak di sini, ucap Tan Yun yakin bahwa selama Raja Dewa Liu Yun tidak ada, maka dia bersama Zishan membunuh semua orang di istana Raja Dewa semudah telapak tangannya. Puci. Pergelangan tangan Tan Yun berputar sangat cepat, dan 20 sinar pedang ditembakkan dari Excalibur Hongmeng, menelan 20 penjaga, dan 20 orang berubah menjadi awan darah, menghancurkan tulang mereka dan sekarat. Setelah itu, Tan Yun dan Zishan dengan agresif memasuki istana Raja Dewa, membunuh siapapun yang mereka lihat. Dalam waktu singkat, lebih dari 13.000 orang di mansion terbunuh. Pada akhirnya, Tan Yun mengobrak-abrik semua giok ilahi di aula harta karun istana para dewa, meninggalkan kata, balas dendam, di gerbang mansion, dan berjalan pergi. Keesokan harinya, matahari terbit. Pertumpahan darah di istana Raja Dewa dan istana kuda aristokrat menyebar dengan cepat di kota Raja awan-awan terapung, dan orang-orang panik untuk sementara waktu. 3 hari kemudian, ketika Ma Boxiang kembali ke Liu Yun. Ketika kembali ke kota Raja Dewa Liu Yun, ketika dia mendengar berita bahwa keluarga telah dihancurkan, itu seperti sambaran petir dari biru, penuh amarah, dan bergegas kembali ke mansion. Ketika dia melihat tubuh ayahnya dipaku ke gerbang, dia merasakan angin puyuh, menyemburkan seteguk darah, mengangkat kepalanya dan meraung, siapa yang melakukannya, siapa yang melakukannya, ucap Ma Baosang. Dari sudut pandang Ma Boxiang, kedua putranya dibunuh oleh Tan Yun, dan sekarang setelah keluarganya dihancurkan, dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, dan kemarahan di hatinya dapat dibayangkan. Ma Boxiang yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan, pada saat ini, gambar Tan Yun muncul di benaknya tanpa sadar, dan segera menggelengkan kepalanya, karena si pembunuh meninggalkan kata balas dendam, kemungkinan besar dia adalah sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme. Jing Yun, dia kamu belum punya nyali, datang dan cuci rumah kudaku. Juga, istana para dewa juga dicuci dengan darah, aku ingin melaporkan berita ini ke Tuan Tianzun, dan Tuan Raja Dewa Liu Yun, ucap Ma Boxiang. Waktu seperti anak panah, 2 bulan kemudian. Malam gelap gulita, di alam Dewa Hongmeng, di kota abadi Qingyang, di rumah Gongsun. Di aula Wan Hong, Gongsun Zhuangli, Raja Dewa kelas 4, duduk di kursi dan mendengarkan apa yang dikatakan kepala pelayan. Patriark, seorang pria parubaya mengatakan dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Pada saat ini, seorang penjaga di luar aula berkata dengan hormat. Siapa nama orang di sini? Ucap Gongsun Zhuangli bertanya dengan cemberut. Patriark, orang yang datang ke sini tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk memanggilmu, ucap penjaga itu berkata dengan hormat. Yah, begitu, kamu bisa membawanya, ucap Gongsun Zhuangli berkata dengan ringan. Bawahan patuh, setelah penjaga itu pergi, pengurus rumah tangga Gongsun berkata, Patriark, beginilah kejadiannya. Jing Yun, bajingan ini, membunuh tuan muda pada upacara ulang tahun Li Ximin dan Li Xiyin, balas dendam ini harus dibalaskan. Sebagai budak tua, selama Anda mengambil kesempatan, membunuh Jing Yun akan mudah, ucap pelayan Gongsun. Mendengar ini, ketika Gongsun Zhuangli hendak berbicara, sebuah cibiran terdengar di luar aula, apakah itu benar-benar mudah, ucap Gongsun Zhuangli. Wosh! Tan Yun yang tampak setengah baya, melangkah ke aula dan berkata sambil mencibir, Jing Yun adalah murid langsung Lord Tianzun, jika Anda melakukan ini di belakang Anda, jika Lord Tianzun tahu, Patriark Gongsun, apakah menurutmu Tuan Tianzun akan memaafkanmu, ucap Tan Yun.
Sosok Gongsun Zhuangli melintas, dan pedang suci muncul di tangannya. Ujung pedang yang tajam menekan tenggorokan Tan Yun. Jika aku membunuhmu, Tuan Tianzun tidak akan tahu, ucap Gongsun Zhuangli. Tan Yun tampak tenang, mengulurkan satu jari, menunjuk ke ujung pedang di tenggorokannya. Singkirkan pedangmu, aku tamu terhormat hari ini, dan aku punya berita penting untuk memberitahumu. Apakah kamu yakin? Arahkan pedangmu ke arahku, ucap Tan Yun. Gongsun Zhuangli mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, kamu bersumpah, kamu tidak akan mengatakan apa yang kamu dengar hari ini, jika tidak, jangan salahkan Tuan karena kejam, ucap Gongsun Zhuangli. Ya, ekspresi Tan Yun tetap tenang. Gongsun Zhuangli menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pedangnya, dan bertanya, saya tidak tahu mengapa tamu terhormat itu datang ke sini, ucap Gongsun Zhuangli. Ini tentang kematian putri Anda Gongsun Sanshan, saya tahu siapa pembunuhnya, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. Kamu tahu, ucap Gongsun Zhuangli terkejut, matanya dipenuhi kesedihan. Saat itu, ketika putrinya pergi ke alam Dewa Siyuan untuk melahap jurang yang ganas, dia menyerang Tan Yun untuk membalaskan dendam putranya Gongsun Yan saat dia sedang berburu harta karun, tetapi tiba-tiba mati di dalam. Bahkan tanpa melihat wajah terakhir, setiap kali dia memikirkan putrinya, hatinya dipelintir seperti pisau, dan dia tidak bisa tidur di malam hari. Patriark Gongsun, mengapa dia panik? Tan Yun mengerutkan kening, tamu terhormat ada di sini, apakah kamu bahkan tidak minum teh, ucap Tan Yun. Mata Gongsun Zhuangli menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dia melihat ke samping ke pengurus rumah tangga dan mengangguk. Pengurus rumah tangga tersenyum dan berkata, silakan duduk, ucap pelayan rumah Gongsun. Tidak terlalu buruk, ucap Yan Yun tersenyum dan duduk di kursi. Kepala pelayan buru-buru menuangkan teh. Tan Yun mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, teh yang enak, ucap Tan Yun. Tamu yang terhormat, apakah Anda benar-benar tahu siapa yang membunuh putri saya di jurang yang sangat dalam, tanya Gongsun Zhuangli. Tentu saja, aku tidak hanya tahu, tetapi juga gambar ingatan, tolong lihat Patriark Gongsun, ucap Tan Yun. Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, kekuatan sihir dilepaskan, mengembun menjadi gambar dari aula. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.